wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Zat yang telah menciptakan alam semesta ini, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Salawat beriringi salam tak lupa kami aturkan dan mencurahkan ke hadirat junjungan alam beliau, Nabi akhir zaman, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat lantaran ilmu 37 yang saya hormati. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa bertemu bertatap muka dalam mengkaji ilmunya Allah, yang kali ini kita akan sama-sama mengkaji kitab Taqrib karangan dari Syekh Abu Syuja, melanjutkan daripada materi bab taharah yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa juludul maitati tadhuru bittibaghi illa jildal qalbi wal khinziri. Wa juludul maitati, adapun kulit-kulitnya bangkai itu tadhuru, toharo yadhuru, itu tadhuru bisa suci apa juludul maita bittibaghi dengan cara disamak. Kil hadirin, pagi hari ini kita akan sama-sama membahas tentang pembahasan suatu benda yang terkena najis. Suatu benda yang terkena najis, apakah benda tadi bisa suci ataukah tidak suci? Dengan apa mensucikannya? Pagi hari ini kita akan bahas tentang cara mensucikan benda yang mutanajis, yang terkena najis dengan menggunakan cara disamak. Wa juludul maitati, adapun kulit-kulitnya bangkai. Kalimat julud asal kata daripada jildun, mufradnya. Kalimat julud jamak taksir, seperti kemarin masjidun jadi masajid. Adapun kulit-kulitnya bangkai itu tadhuru, khobar daripada juludul maitah. Khobarnya berupa khobar jumlah fi'liyah, asal kata fil wadijah toharo yadhuru. Itu tadhuru bisa suci apa juludul maitah bittibaghi dengan cara disamak. Ini tentang cara penyamakan, mensamak benda yang mutanajis. Sebab apa? Sebab pernah suatu ketika ada suatu hadis, makalah atau suatu hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Imam Muslim, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqala, Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tubighal ihabu faqad tahura, ketika disamak apal ihabu jildun faqad tahura, maka sungguh telah suci. Al-ihab al-jild, al-ihab atau al-ihab tadi dijelaskan dalam kitab Tadhib, bermakna al-jildu yang artinya kulit. Berarti kulit nanti bisa dijadikan suci. Berarti di sini semua kulit nanti yang mutanajis, pembahasan awal, semua kulit nanti yang mutanajis, yang terkena najis, dia bisa disucikan dengan cara disamak ihab. Apa kata ilhab itu? Wadzubir, kata zubir itu atau disamak tadi bermakna uzilat fuduluhu wa rutubatuhu,
Penyamakan itu menghilangkan fuduluhu, dihilangkan apa fudulnya. Biasanya dalam kulit kambing atau kulit hewan-hewan lain, ketika kita mengkulitinya, diambil kulitnya, itu masih ada fudul, lebihan daripada daging-daging dia yang ada dalam kulit. Kalau kita mau menyamak, itu hilangin dulu fudul tadi, itu lebihan tadi, baik itu berupa daging fudulnya ataupun itu fudulnya itu berupa lendir, kita harus hilangkan. Itu namanya ihab atau mensama. Warutubatuhu, ataupun satu lendir-lendirnya yang ada di daging, satu yang bikin basah, itu harus dihilangkan. Allati yufsidahu baqauha, yang bisa merusak daripada kulit tadi. Seandainya kulit masih ada lendirnya ataupun fudulnya, biasanya kulit tadi menjadi busuk. Suatu yang menjadikan busuk tadi itu dihilangkan, baik berupa lendir tadi yang dijelaskan ataupun berupa daging. Itu namanya penyamakan tabih. Illa jildal qalbi wal khinziri. Tapi tadi secara lumrah semua kulit bisa suci, itu umumnya. Diistisnakan, dikecualikan, kecuali kulitnya anjing ataupun kulitnya babi. Dua hewan tadi itu tidak bisa kulitnya dijadikan suci. Karena apa? Karena asalnya sudah dinaskan dalam Al-Quran, anjing dan babi itu najis, baik berupa apapun, baik tulangnya ataupun bulunya, giginya dan yang lainnya, itu sudah menjadi najis. Berarti tidak bisa menjadi suci. Yang bisa menjadi suci itu ketika ada suatu benda atau suatu hewan yang dia selain daripada anjing dan babi terkena najis, ataupun dia menjadi bangkai. Kan bangkai itu najis, menjadi bangkai ataupun terkena najis itu kulitnya. Ketika kita mau samak, diambil, boleh kita sucikan lebih dahulu dengan cara mensamaknya. Kenapa? Lianna kullan minhuma najisun, setiap daripada keduanya itu dihukumi najis halal hayat ketika masih hidup. Ketika masih hidup saja, anjing dan babi sudah dikatakan najis, sudah najis dari awalnya. Sedangkan yang lain dikatakan najis karena sebab dia menjadi bangkai, makanya boleh disama. Fala yatuhuru jaza'uhu ba'dal mamati min babil ula, liqouli ta'ala hurrimat alaikumul maitah. Karena ada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, hurrimat alaikumul maitah, diharamkan bagi kalian apal maitah, bangkai. Maitah, bangkai, itu surat Al-Maidah ayat 3. Kata bangkai sendiri itu bermakna kullu hayawanin zalat hayatuhu bi ghairi dabhin syar'iyyin. Setiap hewan yang mati dengan tanpa penyembelihan yang syariat. Dan nanti di bab depan kitab takrib tata cara penyembelihan, hukumnya nyembelih seperti apa nanti kita jelaskan bareng-bareng. Intinya nanti ketika ada hewan dia mati dengan tanpa ada penyembelihan yang syariat yang sudah diatur sama Nabi Muhammad, yang sudah tertera dalam kitab-kitab, dalam Al-Quran terutama, dalam hadis, tanpa menyertakan itu, hewan tadi dihukumi sebagai bangkai. Wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima, dan suatu apapun yang terlahir daripada keduanya. Anjing dihukumi najis, sama anaknya pun dia dihukumi najis.
Nggak mentang-mentang anjing najis anaknya nggak najis, enggak. Anjingnya najis anaknya pun najis. Wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima, ataupun salah satu daripada keduanya persilangan, contohnya yang satu najis yang satu suci. Contohnya mungkin kalau seperti ini biasanya terjadi, mungkin kalau seumpama ada seekor anjing, dia mempunyai jantan daripada kambing, terus dia keluarnya kambing, itu pun anaknya dihukumi najis. Ataupun anjing sama kambing, keluarnya anjing lagi, tetap dihukumi najis. Suatu yang terlahir daripada keduanya ataupun salah satu daripada keduanya, artinya campuran, itu anaknya sama dihukumi seperti induknya, najis. Artinya tidak boleh disamak, nggak sah untuk cara penyamakan. Wadmul maitati wa sya'ruha najisun ilal adamiyah. Wadmul maitati, dan ada pun tulangnya bangkai, wa sya'ruha, dan rambutnya ataupun bulunya bangkai, itu najisun, hukumnya najis. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la talbisul harir wa la dibaj wa la tasrabu fi aniyatil dhahabi wal fiddah wa la taqulu fi sihafiha fa innahum lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Ad-dibaj naw'un nafisun min thiyabil harir, aniyatun jam'un ina'un. Yang dimaksud Adam, yang dimaksud Adam di sini, wa sya'ruha najisun ilal adamiyah. Maaf. Dikauli ta'ala hurimat alaikum maitah. Dalil yang disertakan di sini karena ada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat 3, hurimat alaikumul maitatu, haramkan bagi kalian bangkai, tulangnya bangkai ataupun bulunya bangkai itu dihukumi najis. Makanya kadang kita sering terjadi, contohnya ada hewan yang dia berbulu, yang punya bulu ataupun sayapnya itu lepas, suatu yang lepas daripada bentuk tubuhnya dia, itu sudah dihukumi bangkai, maitah. Laron contohnya, banyak laron kadang keluar bulunya itu atau sayapnya lepas daripada laronnya masih hidup tapi lepas daripada tubuhnya laron tadi. Ketika sewaktu bulunya itu menempel di laron tadi, itu masih suci karena belum jadi bangkai. Tapi ketika bulunya sudah lepas di laron tadi, itu sudah jadi bangkai, dia terlepas daripada tubuhnya dia, bukan terpaksa di bagian laron lagi, terlepas bangkai. Makanya ketika kita sholat, hati-hati, kadang ada bulu laron nempel, ataupun nggak tahu, kita lagi iseng-iseng kita bawa aja laron, lepas bulunya, sholat kita nggak sah. Kenapa? Kita membawa bangkai, sedangkan bangkai dihukumi sebagai najis. Kita sholat membawa najis, akhirnya sholat dari kita tidak sah. Ini menurut hukum syariat yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i, yang ditafsirkan lagi oleh pengarang kitab Takrib Syekh Abu Syuja dalam pembahasan juludul maitah tadhur bittibah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Apabila banyak kesalahan, khilafan, kekurangan yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.